Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Tifa, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Waduh, kayak training aja ya, Kak. Alhamdulillah. Oke, di pagi hari ini kita ditemenin oleh Kak Tifa nih. Mungkin teman-teman ada yang sudah kenal sama Kak Tifa itu sendiri, dan yang perlu kita tahu ini masih perdana, di mana podcast ini masih episode pertama dari keluaran himpunan pendidikan IPA ini. Kita perlu bangga ini, karena ini perlu inovasi baru. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini di YouTube-nya HMP. Dan untuk podcastnya ini, insya Allah akan terus di-upload setiap bulannya, setiap minggu keempat hari Selasa. Jadi stay tune untuk keselanjutannya ini siapa yang akan menjadi yang menemani setiap episodenya di podcast kali ini gitu. Oke, berlanjut ke Kak Tifa lagi nih. Jadi saya ingin sedikit memperkenalkan Kak Tifa, di mana Kak Tifa ini memiliki nama Intifada Bir Umaroh, di mana beliau ini aktivis muslimah dan mempunyai konten kreator dakwah ya pasti. Kayak sudah berkecimpungan dalam perdakwaan kayak gitu. Kemudian untuk pengalamannya sendiri, yang perlu kita tahu mungkin saya kenal dari Kak Tifa itu dulu katanya ya, tapi ini fakta sih. Kalau Kak Tifa dulu itu segmennya keagamaan di periode 17-18 di himpunan kita, himpunan pendidikan IPA. Kemudian untuk tahun berikutnya, periode berikutnya, beliau naik ke kabit keagamaan. Dari situ ada ke pengalaman-pengalaman Kak Tifa lain, di mana terus menjadi aktivis muslimah yang mana terus aktif ya Kak ya. Insya Allah. Jadi mungkin dari situ teman-teman bisa ngekepoin Kak Tifa nih di Instagram ya, di Facebooknya atau di mana, dan bisa di follow juga nih Kak Tifa. Oke, itu saja. Mungkin Kak Tifa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo. Ya, sebenarnya udah dikenalin ya teman-teman, udah dikenalin panjang sama Dek Dita gitu ya. Intinya adalah kalau kita udah kenalan berarti kita saling sayang. Jadinya kalau udah saling sayang, jadi harus ini ya, stay tune terus sampai akhir. Nyimaknya jangan setengah-setengah, karena itu adalah bukti sayang ke kita. Gitu. Dan insya Allah ini ya, kita sedarah ya Dek, darah keipaan karena kita sama-sama di bidang keagamaan, dan dulu kita sedang belajar di prodi pendidikan IPA UNED kayak gitu. Itu aja sih kenalannya ya, karena udah panjang tadi dikenalin sama Dek Dita. Gitu Dek. Oke, lanjut nih langsung ke topik. Apa sih sebenarnya akan dibahas kali ini? Kita mau bahas tentang istilah-istilah yang kali ini sangat booming. Pastinya teman-teman juga pernah nggak asing lah dengan sebutan ini, yaitu self healing. Di mana pasti remaja-remaja sekarang nggak apa ya, sudah umum lah mendengar istilah-istilah psikolog, mulai dari self healing, insecure, kemudian overthinking, apalagi ya Kak, banyak sekali lah nih. Jadi betul. Jadi kita mau bahas nih tentang pendalaman tentang self healing dengan Kak Tifa ini. Jadi yang perlu saya tanyakan ini, sebenarnya apa sih Mbak self healing itu? Jadi menurut sampean bisa dijelaskan gitu. Iya, kalau ngomongin self healing pasti teman-teman udah nggak asing ya, apalagi kalau udah searching di YouTube misalnya self healing, itu pasti yang muncul adalah playlist lagu-lagu ya, yang itu runtuh, kemudian takut, tenang kayak gitu ya. Itu adalah isi di YouTube, atau kalau misalnya teman-teman searching di Google gitu ya, pasti yang muncul adalah self healing itu luka batin gitu ya, metode penyembuhan. Makanya kalau ketika kita melihat ya metode penyembuhan, kalau misalnya kita lihat apa sih pengertiannya self healing atau berdasarkan psikolog dan lain sebagainya, ternyata memang self healing itu adalah proses pemulihan
proses pemulihan luka batin atau kayak misalkan trauma, dia itu mengalami gangguan psikologi. Nah, self healing ini adalah metode penyembuhan yang dilakukan sama masing-masing individu. Jadi penyembuhannya itu secara mandiri, Dek. Kita yang kena masalah, kita yang nyembuhin. Nah, itu adalah self healing. Makanya kalau kita lihat bagaimana boomingnya self healing, berarti ya bisa kita garis bawahi ada orang-orang yang sedang fase penyembuhan dirinya. Untuk apa? Ya biar dia itu bisa move on dari masa lalu kelabunya, biar dia itu bisa melanjutkan kehidupan yang gemilang gitu ya, kehidupan yang lebih baik pastinya dari hari-hari sebelumnya. Itu sih kalau kita ngomongin self healing gitu deh. Betul-betul setuju sih Kak. Mungkin walaupun orang-orang yang tidak terlalu mengenal psikolog pun pasti juga pernah merasakan fase-fase seperti ini gitu kan. Apalagi teman-teman yang sudah memasuki umur-umur gimana ya, umur menganjak dewasa gitu. Kalau kayak kata dikatakan Kak Rifa kalau munculnya lagu takut atau apa gimana, jadinya kayak remaja-remaja sekarang itu lebih related, lebih apa ya, lebih berkesinambungan dengan lagu-lagu yang menurutnya dia sama dengan kehidupannya, related sama kehidupan gitu. Jadi mungkin itu juga yang menyebabkan trennya self healing gitu ya Kak ya. Kok bisa sampai booming, semuanya tahu self healing. Ayo self healing, ayo kita ke mana self healing gitu. Iya. Dimanapun dia berada langsung foto, captionnya healing dulu gitu ya. Tapi healingnya kok nggak sembuh-sembuh gitu yang jadi permasalahan. Dan ini kemudian yang menjadi titik berat ya, kenapa sih kok sekarang itu lagi tadi ya booming banget, lagi nge-hype banget masalah self healing. Kalau kita lihat tadi ya, dia itu fase penyembuhan diri dari traumanya, dari gangguan psikologinya. Artinya ya self healing ini mulai marak tadi gara-gara ya memang kesehatan mental anak-anak zaman sekarang itu sedang tidak baik-baik saja. Makanya kan beriringan dengan mental illness, maka lahirlah namanya self healing. Kayak gitu, sehingga ya makin booming tadi loh, karena memang banyak yang kena mental, banyak yang sedang gangguan mental, akhirnya metode self healing ini yang kemudian dianggap manjur. Kayak gitu. Dan kalau aku lihat berita-berita gitu ya, ternyata memang Gen Z artinya generasi kita nih, generasi mahasiswa yang lagi sekolah, anak-anak SMP, anak-anak SMA itu kan Gen Z ya. Dan kalau kita lihat ternyata memang Gen Z itu jadi fase yang paling banyak mengalami gangguan gangguan mental, kesehatan mental. Bahkan kalau aku lihat di data itu ada 43% Gen Z itu sedang mengalami gangguan mental. Belum lagi kalau kita ngomongin dari generasi millennials itu sampai 53%. Bahkan kalau bukan di rata-rata ya, kalau dilihat lebih sempitnya dalam sudut pandang mahasiswa, ternyata ada 65% mahasiswa itu mengalami stres sedang dan sampai stres berat. 13%-nya dia tuh pengen mengakhiri hidupnya. Nah ini kan juga karena apa? Karena mungkin butuh self healing ya. Self healingnya belum berhasil. Kayak gitu. Jadinya kalau kita lihat ya wajar aja kenapa sih kok teman-teman kita itu ketika liburan butuh self healing, jalan-jalan katanya healing dan lain sebagainya. Karena memang kalau kita lihat faktanya memang nggak sedikit orang-orang yang sedang mengalami tadi stres, gangguan mental, depresi kayak gitu. Itu sih kalau kita lihat secara fakta. Kayak sudah mayoritas ternyata emang banyak yang sedang tidak baik-baik aja gitu ya Mbak ya. Betul. Nah ini jangan-jangan teman-teman yang denger ini juga gara-gara ini ya nyari pelarian self healing. Jangan teman-teman ini sudah tidak baik-baik saja ini. Mungkin kembalinya ya. Sebenarnya ada nggak sih Mbak kayak ciri-ciri spesifik teman-teman yang benar-benar harus self healing ini? Kalau kita melihat dari ini kan sebenarnya lebih ke psikologi ya Dek, gimana kondisi psikologinya mereka. Kalau kita ngomongin ini ya
Sebenarnya ada sih. Ya masa mungkin sih kita itu melakukan sesuatu tapi nggak ada sebab musababnya terus tiba-tiba ya udahlah healing dulu, pasti ada ciri-cirinya. Biasanya kalau teman-teman itu udah ngerasa, aduh kayaknya aku udah bosan deh sama hidupku, aku kayaknya butuh deh ini refreshing gitu, aku butuh deh healing kayak gitu. Makanya salah satu cirinya mungkin teman-teman udah ngerasa bosan dengan aktivitas mereka, dengan kesibukan mereka, dengan kehidupan mereka, makanya mereka butuh kemudian ngehealing dirinya. Atau kalau ketika mereka tuh sudah ngerasa level konsentrasinya itu menurun. Yang tadinya tuh aku kayak konsentrasi ketika belajar itu penuh, tapi kok lama-kelamaan kayaknya konsentrasinya udah menurun nih. Nah, itu biasanya juga jadi ciri-ciri mereka untuk bisa melakukan healing. Itu kalau secara psikologi atau secara perasaan dia ya. Ada beban-beban tersendiri. Nah, secara fisik mungkin dia mudah lelah, susah tidur. Itu kan tanda-tanda kalau dia itu sedang tidak baik-baik saja. Kayak gitu. Makanya ya akhirnya mereka butuh treatment tersendiri. Mereka menyendiri, mereka melakukan aktivitas sendiri untuk apa? Untuk menyembuhkan hal-hal yang sedang mereka alami tadi. Itu sih kalau ciri-ciri secara umumnya ya teman-teman yang butuh self healing itu. Betul-betul. Setuju sih sama apa yang dikatakan Kak Diva, di mana kayak pasti teman-teman yang mendengarkan ini pun pasti pernah ngerasain kayak aku butuh sendiri nih, aku pingin mengisolasi dari kehidupan luar gitu. Kayak ini, ada kata juga Mbak, istilah me time gitu Mbak. Oh iya betul, me time. Juga sama self healing ini kayaknya Mbak. Betul. Waktunya buat aku, ini harus mendahulukan prioritas buat aku dulu sebelum memprioritaskan pandangan orang lain, kayak pendapat-pendapatnya orang lain, kayak gitu. Dan kalau udah kena mentalnya ini otomatis fisiknya ini juga tadi kan akhirnya lemah ya. Akhirnya penyakit apapun bisa masuk gitu. Makanya ya nggak heran kalau anak-anak zaman sekarang itu penyakitnya udah reno-reno ya, udah banyak banget, udah berwarna-warna. Udah modelnya itu beda-beda gitu loh kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang. Betul. Nah, sekarang itu juga ada istilahnya kayak remaja jompo, di mana kayak masih umur segini kok udah sakit pinggang, udah bawa masker. Jadi kayak tidak sinkron sama umur ya kayak gitu. Jadi bisa aja nih karena dari mental illness gitu juga ya Mbak, karena kamu sedang tidak baik-baik aja, mungkin jadi itu yang bisa mengakibatkan ke kesehatan fisikmu juga kayak gitu. Betul sih Mbak? Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ini Mbak. Kalau Mbak Tifa kan orang setelah melakukan self healing itu ada efeknya nggak sih Mbak untuk dirinya sendiri, selain untuk menyembuhkan dirinya sendiri? Kalau kita lihat dari metode yang mereka lakukan, kemudian riset-riset yang sudah dilakukan, ya itu sedikit banyak ya mungkin berefek bagi mereka yang punya trauma, kayaknya ngefek gitu loh, kayaknya ngefek buat kehidupan mereka masing-masing. Tapi kalau kita lihat dari metode-metodenya, kemudian kita lihat dari dampak orang atau teman kita yang tadinya udah healing, nyatanya juga belum sembuh-sembuh. Artinya ya healing yang ada sekarang, self healing itu justru memberikan treatment, memberikan solusi yang itu sifatnya adalah sementara gitu loh Dek. Kayak kita tuh udah ada masalah nih sekarang, atau masalah dari masa lalu kita. Sekarang kita self healing, kita nulis-nulis buku, nulis-nulis catatan, atau kita nangis sendiri, kita jalan-jalan sendiri, atau makan, atau ya beda-beda lah metodenya orang-orang. Tapi itu hanya memberikan efek jangka pendek doang. Mungkin cuma seminggu 2 minggu ya, atau sehari 2 hari 3 hari. Setelah itu juga bebannya itu masih kerasa, atau ada beban-beban lain yang lebih berat dibandingkan beban kita di masa lalu. Artinya ngefek sih ya ngefek, tapi cuma berapa persen gitu loh. Belum tuntas, belum, ibaratnya penyembuhan itu cuma kita tuh dikasih obat-obat doang, nggak diselesaikan apa sih yang menyebabkan kok kita itu bisa ngalami ini, dan yang ngalami kayak gini tuh bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak orang. Buktinya tadi 65% mahasiswa itu stres sedang sampai berat. Artinya ini bukan masalah yang sedikit atau kecil, ini masalah yang boom gitu loh, luar biasa, dan bukan hanya sekedar bentuk penyembuhan secara mandiri self healing, tapi ada hal yang lebih kita gali lebih dalam. Nah gitu sih kalau menurutku.
Jadi ada tanda tanya besar Betul nih, ya. kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan gitu. Ngomongin tentang self healing ini, kayak saya dengar mungkin apa ada korelasinya ya sama perspektif tentang agama, khususnya ke agama Islamnya, Mbak. Iya, sebenarnya kalau agama itu kan pasti kita nyontohnya ke Rasulullah ya, karena Rasulullah itu adalah Rasul kita dan beliau itu adalah suri teladan. Artinya suri teladan itu bukan hanya masalah cinta-cinta doang, bukan hanya kisah cintanya Rasulullah bersama Siti Aisyah, Betul. tapi bagaimana Rasulullah itu juga pernah nyontohkan, Rasulullah itu juga pernah healing, Rasulullah itu juga pernah melakukan aktivitas healing. Tapi ketika kita kembalikan kepada Islam, gimana sih self healing ala Islam? Ternyata kalau kita lihat dari buku karangannya Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau itu menyampaikan, menuliskan ya di dalam bukunya bahwa self healingnya seorang muslim itu dengan apa? Dengan muhasabah. Nah, kalau tadi kan self healing itu kayak kita tuh nyari positifnya dari kita tuh menggali apa sih yang bisa menaikkan mood kita, yang bisa membuat kita itu move on. Nah, di dalam Islam tuh dengan tadi muhasabah gitu. Itu adalah cara sih kalau buat kaum muslimin, buat orang-orang Islam, kenapa kok muhasabah? Nah, di muhasabah ini tempat kita buat introspeksi diri, apa sih yang udah kita lakukan di masa lalu, apa sih yang harus kita perbaiki, kita evaluasi dan juga punya proyeksi ke depannya itu kayak gimana, kayak gitu. Beda halnya dengan self healing ala sekarang. Kalau self healing ala sekarang itu kan tadi ya udahlah berarti kita harus membuat impian-impian yang nggak terlalu besar biar kita tuh jatuhnya nggak sakit. Nah, ini beda. Kenapa? Kalau dalam Islam itu kan katanya Umar bin Khattab apa? Kamu itu harus punya mimpi yang gila, kamu tuh harus berobsesi yang tinggi. Kenapa? Kalau kamu itu punya obsesi yang rendah, kamu itu dicatat sebagai manusia-manusia kerdil. Nah, kita kan nggak mau. Makanya kita sebagai anak muda itu benar-benar punya potensi yang luar biasa yang harusnya dilejitkan dengan apa? Dengan mimpi tingginya. Kalau dia tuh udah punya mimpi tinggi, otomatis dia akan melakukan hal yang lebih gila. Dia akan melakukan ibaratnya misi-misi atau strategi-strategi yang di luar batas kemampuan dia kayak gitu. Dan itu kalau di dalam Islam artinya ya bukan berarti kita nggak butuh self healing ya, bukan berarti kita nggak butuh menyendiri, menyembuhkan luka-luka. Kita menyadari bahwa kita itu adalah manusia yang punya akal, yang dengan akal itu kita bisa bermain persepsi ya, membuat ketakutan tersendiri. Kita juga punya perasaan. Artinya itu manusiawi. Kalau misalnya kita itu butuh self healing, itu manusiawi. Cuman cara alasannya dan juga cara kembalinya itu bagaimana, itu yang kemudian menjadi catatan gitu. Jadi biar sembuhnya itu bukan sembuh yang sehari 2 hari tapi long lasting gitu loh. Biar kita tuh jadi orang-orang yang visioner gitu ya. Bukan hanya healing doang, tapi nggak selesai-selesai gitu. Itu kalau kita ngomongin dalam Islam deh, ternyata ada namanya muhasabah tadi. Jadi dari waktu singkat ini ternyata nggak kerasa udah berapa menit ini ya, Mbak ya, sudah sebenarnya juga sayang di waktu pertemuan kita terbatasi oleh durasi dari YouTube gitu ya, Mbak ya. Jadi saya juga berterima kasih sama Mbak Tifa. Mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak Tifa untuk ke teman-teman yang mendengarkan podcast ini sampai akhir ini. Oke. Mungkin tips dan trik kali ya, biar gimana sih kita itu boleh. Healing kita itu berhasil gitu loh. Biar nggak healing terus tapi nggak sembuh-sembuh. Teman-teman yang perlu kita sadari adalah yang pertama, kita itu berasal dari Allah. Allah yang nyiptakan kita dan besok kita itu bakal kembali kepada Allah. Maka dari itu, ketika kita itu beraktivitas dalam segala hal, ya coba deh kita back to Allah. Kembali sama Allah, libatkan Allah dalam segala aktivitas. Biar apa? Biar ketika tadi kita tuh punya mimpi dan mimpi kita tadi itu belum tercapai, kita tuh juga nggak terlalu turun, atau ketika mimpi kita tuh tercapai kita terlalu sombong. Makanya yang pertama adalah libatkan Allah, back to Allah. Libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Nah, yang kedua adalah kita harus paham banget teman-teman. Paham bahwa apa? Bahwa kita tuh manusia. Tadi kalau Dita bilang bahwa kita tuh cuma bisanya itu berencana. Sedangkan Allah yang menentukan. Artinya apa? Artinya di sini ada wilayah kita, ada wilayah Allah. Nah, wilayah kita ini apa? Wilayah yang bisa kita pilih. Misalnya, aku sekarang pakai apa nih? Kerudung marun gitu ya.
ini adalah pilihanku. Aku mau nggak pakai kerudung itu juga pilihanku. Maka fokus terhadap hal yang bisa kita pilih. Ketika itu yang nggak bisa kita pilih, artinya itu adalah wilayahnya Allah. Dan di situ tempat kita untuk bertawakal sama Allah, menerima keputusan Allah. Jangan protes apa, ya itu adalah kehendaknya Allah. Itu yang perlu kita pahami bahwa ada wilayah kita, ada wilayah Allah. Fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan. Fokus terhadap apa yang bisa kita pilih. Nah, yang ketiga adalah tadi mid time itu perlu. Mid time itu apa ya? Tadi muhasabah. Banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak lihat orang di luar sana yang ternyata kita itu bersyukur banget loh bisa jadi mahasiswa, bisa bernafas, bisa pakai baju, bisa makan makanan yang enak. Sedangkan di luar sana itu sedikit banget, banyak banget orang-orang yang belum bisa makan, pakaian aja compang-camping, eh apa ya, badan itu apa kurus-kurus, tinggal Iya. tulang kulit. Artinya dengan muhasabah itu sembari apa? Sembari tingkatkan empati kita. Kita tuh harus empati sama orang-orang di luar sana. Nah, insya Allah ketika tiga hal ini kita dapatkan, kita lakukan, kita akan banyak-banyak bersyukur sama Allah. Kita akan jadi orang-orang yang pandai bersyukur tanpa pandai menuntut. Dan insya Allah ketika kita sudah melakukan itu, kita akan jadi orang yang legowo, kita jadi orang-orang yang sehat dan fokus ke depan. Yang lalu itu biarlah berlalu. Segelap apapun masa lalu kita, ya dia adalah masa lalu. Tapi ingat, masa depan kita tuh masih putih, masih suci. Tinggal kita mau nulisnya apa, itu tergantung hari ini. Jadi fokus apa yang bisa kita lakukan hari ini, untuk apa? Untuk masa depan kita. Itu sih teman-teman podcast Masya ASI. Allah. Perlu di note ini buat teman-teman ASC yang mendengarkan sampai akhir. Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Mbak Tifa. Jadi, kita dengan berat hati harus mengakhiri podcast kali ini. Ya, oke, mengingatkan lagi bahwa podcast kali ini akan di-upload setiap minggu keempat dari setiap bulannya di hari Selasa gitu. Jadi tetap stay tune untuk teman-teman, harus gimana ya, untuk yang mau meningkatkan diri atau mungkin mau mendengarkan perbincangannya kita aja gitu. Jadi sekian ya dari kita. Maaf juga apabila ada kesalahan perkataan dari Mbak Tifa maupun saya secara sengaja maupun tidak sengaja. Semoga yang disampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.